Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau mendengar jawabannya seperti belum pada sarapan. Udah sarapan, Bu? Oh, Masya Allah. Pantesan ya. Boleh ditinggikan jawaban salamnya, ditambah volume jawaban salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya kalau wafat mudah-mudahan dalam kondisi husnul khotimah. Kalau wafat mudah-mudahan bisa berkumpul dengan keluarganya di surga. Yang menjawab salam saya kalau sedang punya hutang, hutangnya segera lunas. Nah, ini yang amin biasanya yang punya hutang. Lagi kencang ya. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillah alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur yang tidak terukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mampu memaafkan kesalahan kita, mengampuni kesalahan kita sebesar apapun kesalahan kita. Allahu Somad, Allah lah yang menjadi sandaran harapan utama dalam kehidupan kita. Karena barang siapa yang menjadikan Allah sebagai sandaran utama dalam kehidupannya, orang itu tidak akan banyak kecewa dalam kehidupan. Tapi siapa yang menjadikan makhluk, siapa yang menjadikan suami, yang menjadikan anak, yang menjadikan manusia sebagai sandaran utama dalam kehidupannya, orang itu yang pasti akan banyak kecewa dalam kehidupan. Salawat beserta salam mudah-mudahan tertera, tertuju kepada baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang cinta kepada saya, angkat tangannya dan katakan saya. Astagfirullah. Tidak katanya. Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus berada dalam barisannya, berada menjadi umatnya Rasulullah. Walaupun kita berada dalam barisan yang paling terakhir, gak apa-apa. Karena yang paling terpenting kita istiqomah berada dalam barisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadratul Kiram yang sama-sama kita hormati, Ketua Majelis Taklim kita Bunda Ici, Masya Allah, dan juga pengurus-pengurus yang lain dari MTI Baitul Jihad, Bunda Lisa, dan juga bunda-bunda yang lainnya, Bunda Epi, ada Bunda Epi, Bunda Rini, oh ada Bunda Rini ya, Maimunah, Maisarah, Maisirah, Maimaneh, oh, ada semua ya. Dan tak lupa kepada bunda-bunda semuanya yang sudah hadir, yang mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ada sehat walafiat, itu nggak sama. Sehat itu badan kita bisa jadi sehat, tapi ibadahnya yang sulit. Beda dengan sehat walafiat. Badan kita sehat dan kita mudah beribadah kepada Allah. Maka seringlah minta kepada Allah agar kita dalam kondisi sehat walafiat. Bunda semuanya, sebelum saya memulai materi kita berbicara tentang menemukan rasa dan juga kehusyuan di dalam sholat. Sebelum saya mulai, Bu, ada salah satu sunnah dalam majelis ilmu, yang sunnah ini dulu dijalankan oleh para sahabat. Para sahabat ketika duduk dalam majelis ilmu, duduknya itu paling senang berdekatan satu dengan yang lainnya. Bahkan disebutkan lutut sahabat itu nempel dengan sahabat sebelah kanan maupun sahabat sebelah kirinya. Oleh karena itu yang duduknya masih berjauhan, boleh silakan untuk didekatkan dulu satu dengan yang lainnya. Karena ternyata, Bu, nempelin tubuh dalam majelis ilmu itu ternyata bisa menambah kecintaan, ukhuwah. Makanya cinta dalam rumah tangga cinta itu disebut sebagai mawaddah. Mawaddah itu cirinya adalah masih adanya sentuhan fisik antara satu dengan yang lain. Ibu dengan suami di dalam rumah tangga, kalau masih ada mawadahnya, itu masih ada sentuhan fisik dengan suami. Ibu masih sering dicolek-colek pipinya sama suami, dicolek-colek dagunya sama suami. Ibu kalau duduk dengan suami, lama-kelamaan nyindir di bahu suami.
Karena kalau di bahu jalan nggak boleh, jadi di bahu suami gitu. Itu ciri dari mawaddah. Begitupun dalam majelis ilmu, meningkatkan ukhuwah, kecintaan satu dengan yang lainnya, salah satunya dengan menempelkan tubuh satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu silakan duduknya boleh dirapatkan dulu. Bu, angkat dulu tangan kanannya, Bu. Angkat dulu tangan kanannya. Simpan di pundak teman sebelah kanannya. Kalau nggak nyampe, geser. Ya. Kalau nggak nyampe, geser. Pegang pundaknya, Bu. Takutnya kabur masalahnya. Pegang, Bu. Udah pegang. Oke, sekarang coba pijit-pijit dulu, Bunda. Ayo, berikan pijitan yang terbaik dulu. Jangan pelit-pelit. Mijit orang itu nggak dosa, walaupun di masjid ya. Ya Bu, ayo silakan. Berikan pijitan yang terbaik sebaik mungkin pijitannya. Jangan pelit-pelit. Ya sebaik mungkin. Ayo, sambil kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan yang ku pijit ini sehat badannya. Hilangkan penyakit dari tubuhnya. Soleh-solehakanlah anaknya. Mudahkan umroh hajinya. Mudahkan bayar hutangnya. Oh, kenceng aminnya ya. Angkat tangan kirinya, Bu. Simpan di pundak teman sebelah kirinya. Gantian. Nah, gantian. Berikan balasan yang terbaik. Jangan pelit-pelit. Ayo, jangan pelit-pelit. Kita juga doakan, ya Allah, mudah-mudahan yang ku pegang ini juga sehat badannya. Hilangkan penyakit dari tubuhnya. Soleh-solehakanlah anaknya. Mudahkan umroh hajinya. Solehkan suaminya. Makasih dulu. Makasih, Bu. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Salaman dulu, Bu. Salaman dulu. Makasih. Makasih ya. Oke. Yang kedua, Ibu, untuk Bunda di sini yang bawa HP, yang sekiranya HP-nya tidak digunakan untuk mencatat, HP-nya tidak digunakan untuk dokumentasi, boleh saya minta Bunda dimasukkan dulu HP-nya. Karena HP ini itu ujian dalam majelis ilmu. Kalau di depan kita ada HP, dikit-dikit maunya buka HP. Dikit-dikit maunya buka HP. Oleh karena itu, boleh silahkan dimasukkan dulu HP-nya. Siap? Nanti kata Bu Ici, kalau HP-nya nggak dimasukkan, dijadikan door press. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bunda, bisa Bunda pandangannya ke depan? Oke, silakan pandangannya ke depan, tarik napas dari hidung. Oke, dikeluarkan lewat mulut. Oke. Saya ingin nanya dulu untuk Bunda semuanya yang hadir. Untuk Bunda semuanya yang hadir, tadi kita sholat subuh nggak? Sholat. Kemarin kita sholat subuh nggak? Sholat. Di antara Bunda di sini yang hadir, siapa di antara Bunda yang pernah sekali saja, minimal sekali, kita menangis saat kita sedang sholat? Cung, siapa yang pernah merasakan? Kita meneteskan air mata di dalam sholat, kita menangis di dalam sholat. Siapa yang pernah? Angkat tangannya. Oke, turunkan. Yang jadi pertanyaannya, saat ibu meneteskan air mata di dalam sholat itu, yang ditangisi ketika itu Allah atau masalah? Sekalinya kita nangis, yang ditangisi adalah masalah, bukan Allah. Karena ada tipe orang yang dekat dengan Allahnya itu musiman. Ketika sedang punya masalah, dekat dengan Allah. Ketika sedang di bulan Ramadan, dekat dengan Allah. Di luar itu, kedekatannya jadi renggang. Ketika sedang punya masalah, sholat, nangis dalam sholatnya. Sujudnya panjang, doanya sampai menangis-nangis. Tapi masalahnya hilang, loko sujud panjangnya hilang, menangis dalam dosanya pun, doanya pun loko hilang. Kenapa seperti itu? Ternyata yang menyebabkan orang kenapa hubungan dalam sholatnya bermasalah, karena kualitas dengan Allahnya pun bermasalah. Dekat dengan Allahnya musiman. Padahal salah satu yang menyebabkan rasa manis dalam sholat itu kita rasakan adalah ketika kita bisa istiqomah dekat dengan Allah. Makanya Bu, dekat dengan Allah ini dalam kondisi apapun. Salah satu nasihat yang Rasulullah sampaikan kepada kita, ini ada dalam salah satu hadis Rasulullah menyampaikan, ta'arraf ilallahi fi roho ya'rifka fi syiddah. Coba ikuti semuanya. Ta'arraf ilallahi fi roho ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah dalam kondisi ketika lapang, maka Allah akan mengenalimu saat kamu dalam kondisi sempit.
Jadi ternyata dekat dengan Allah, kenal dengan Allah itu saat kita dalam kondisi lapang, uang sedang banyak-banyaknya, jabatan suami sedang bagus-bagusnya, dekat dengan Allah. Kualitas sholatnya bagus, sujudnya bagus, berdoanya bagus, interaksi dengan Allahnya bagus, interaksi dengan Al-Qur'annya pun bagus. Tidak ada satu hari pun kecuali tidak lepas membaca Al-Qur'an. Ternyata ketika seperti itu, saat kita dalam kondisi sempit, sulit, banyak masalah yang menghimpit, ternyata Allah akan kenal kepada kita. Kenalnya Allah kepada kita menyebabkan kita lapang dada dalam menghadapi masalah dan ada jalan keluar dari setiap masalah apapun yang kita hadapi. Maka dekat dengan Allah dalam segala kondisi. Siap, Bu? Setuju? Sepakat? Oke, kalau saya nanti bilang sepakat, Ibu jawabnya setuju ya. Kalau saya bilang setuju, Ibu jawabnya sepakat. Untuk melatih konsentrasi. Setuju? Nah, gitu ya. Sepakat? Nah, gitu. Setuju, sepakat? Nah, gitu. Setuju, sepakat? Sepakat, setuju? Setuju, sepakat? Nah, setuju, sepakat, setuju, sepakat, setuju, sepakat? Oh, bingung kalau seperti itu. Itu Bunda ya. Oke. Bunda, saya ingin nanya dulu. Untuk Bunda di sini ingin tahu ketika hubungan kita dengan Allah itu baik atau enggak, itu ternyata ngukurnya dari kualitas sholat. Makanya sholat itu punya sifat merapihkan, Bu. Sholat itu punya sifat merapihkan. Apa yang dirapihkan? Orang yang kualitas sholatnya baik, yang pertama dirapihkan adalah hubungan dengan Allahnya akan rapi. Orang itu kalau kualitas sholatnya rapi, yang kedua hidupnya pun pasti akan rapi. Makanya saat kita merasa loh kok hidup saya nggak rapi, perbaiki kualitas sholat yang baik itu akan merapihkan kehidupan. Pastikan Bunda, betul. Itulah kenapa sholat menjadi hal yang pertama yang akan dihisab dari kita. Itu sholat itu yang pertama kali akan dihisab. Baik sholatnya, baik semuanya. Buruk sholatnya, buruk semuanya. Makanya sholat itu, perintah melaksanakan sholat itu bukan kerjakan sholat, Bu. Dalam Al-Quran, perintah mengerjakan sholat itu bukan kerjakan sholat, bukan. Tapi perintahnya apa? Aqimis sholata li dzikri. Aqimis sholah, aqimus sholah, aqimis sholah. Kita mendapati perintahnya itu adalah aqimis sholah. Aqim itu terjemahannya adalah dirikan. Sholat itu diperintahkan dengan kalimat dirikanlah sholat, bukan kerjakan sholat. Berdiri, ini berdiri, Bu. Ini berdiri, duduk. Berdiri. Kalau ini duduk. Kalau ini ini berdiri. Ini itu adalah posisi sikap yang sempurna. Ini berdiri. Berdiri adalah sikap posisi tubuh yang sempurna. Jadi ternyata sholat itu kenapa perintahnya adalah aqimis sholah? Karena kerjakanlah sholat secara sempurna. Banyak orang yang mengerjakan sholat tapi tidak la yuqimus sholah, tapi dia tidak menyempurnakan sholatnya. Dia mengerjakan sholat tapi kok sholatnya hambar, sholatnya gak kerasa, sholatnya lo kok nggak manis, tidak merubah perilakunya. Kalau seperti itu yang dirasakan, jangan-jangan karena memang ada yang salah dengan cara sholatnya atau ada yang salah dengan dirinya. Saya berikan contoh. Ibu pernah makan madu nggak? Pernah makan madu? Madu? Oh ya minum, oh, pintar Bu ya, makasih Bu. Minum madu, ya. Minum makan Bu. Ah ya itulah ya. Pernah minum madu? Rasanya manis nggak? Manis. Ibu mau pilih madu, mau pilih racun? Madu atau racun? Ibu mau pilih di racun atau di madu? Loh kok beda? Oh enggak dua-duanya. Lebih baik saya meracun katanya. Bunda, madu itu rasanya manis. Ya, ketika kita minum, ada yang pahit juga ya Bu, ada ya Bu ya. Madu itu rasanya manis. Lagi sakit, kita makan kembali madu, lo kok rasa manisnya hilang? Lo kok hambar atau pahit rasanya? Bukan madunya berubah menjadi pahit, tapi kitanya yang sedang sakit. Saat kita melaksanakan sholat itu manis, nikmat. Lo kok nikmatnya nggak ada, manisnya nggak ada, itu bukan sholatnya berubah menjadi pahit, karena kitanya yang sedang sakit.
Kenapa kitanya yang sedang sakit? Karena kitanya tidak lepas dari dosa dan maksiat. Ibu melaksanakan dosa, melaksanakan maksiat. Dosa dan maksiat itu menghilangkan nikmatnya ibadah. Setiap dosa dan maksiat itu menghilangkan manisnya dalam beribadah. Pandangan kepada suami kalau manis, berarti pandangan kita mampu dijaga. Tapi pandangan kepada suami kok empek, gak ada manis-manisnya, demek lihat wajah suami, gak nyaman. Jangan-jangan pandangannya suka dipandangi, ditujukan kepada yang bukan haknya. Itu ya, itu masalah ibadah ya, insyaallah. Oke, sekarang mengenai sholat, Bunda. Bunda di sini jujur, siapa di antara Bunda yang hadir di sini yang sholatnya kadang masih sering seperti ini? Allahu Akbar. Tiba-tiba ingat makanan, ingat cucian, ingat suami, ingat anak, ingat pekerjaan. Jujur, yang sholatnya masih sering seperti itu, cung, gak boleh bohong. Angkat tangan yang tinggi. Gak boleh bohong, angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi. Istighfar. Allahu Akbar. Perasaan uang tuh 200.000, tapi tinggal 100.000. Kemana 100.000 lagi? Allahu Akbar. Pakai belanja enggak, kasih anak enggak, sami Allah liman hamid. Oh, pakai bayar hutang. Ada yang seperti itu salatnya? Ada yang seperti itu? Yang mana orangnya? Oh, gitu. Oke. Hatta, Bu, sampai ada orang yang sholat, itu ketika dia sholat, dia itu sampai lupa jumlah rokaat keberapa. Rokaat 1, rokaat 2, ini 2, rokaat 3. Ini sujudnya udah sekali, udah 2 kali. Ini lupa di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat, karena kita manusia, mahalul khotoh wanisian, tempatnya salah, tempatnya lupa. Dalam sholat itu kalau lupa, kita nggak perlu membatalkan sholat, Bu. Ketika lupa itu mudah, cukup ambil jumlah rokaat mana yang paling terkecil selama itu lupa. Kalau lupa, cukup ambil jumlah rokaat yang paling terkecil. Ingat, yang menyebabkan lupa itu mungkin beberapa faktor. Sekali-kali kita lupa, wajar. Yang nggak wajar itu kalau sering lupanya, itu yang nggak wajar. Lupa, cukup ambil jumlah rokaat yang paling terkecil, hanya nanti sebelum salam laksanakan sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa. Sesuatu yang kita lakukan dalam sholat lupa, bahkan mungkin lupa jumlah rokaat, lupa gerakan, kita mungkin bahkan melebihkan adanya gerakan, atau kita lupa melakukan salah satu dari sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad di dalam sholat salah satunya adalah tasyahud awal. Ibu ketinggalan tasyahud awal, oke, kan harusnya gini kan ya, at-tahiyatu kan, harusnya tasyahud awal dari sujud kemudian langsung berdiri, ibu nggak perlu duduk lagi. At-tahiyatu nggak perlu, Bu. Karena apa? Tasyahud awal ini itu masuknya ke sunnah ab'ad. Kecuali kalau gini, udah sujud, Allah, nah, itu boleh. Kalau gini gimana? Udah sujud, Allah, gimana kalau gitu? Kalau gitu, Bu, kalau gitu, jangan pakai nggak boleh pakai Bu, batal nanti salatnya. Ya. Nah, kalau udah berdiri tegak, Bu, udah berdiri tegak, Bunda, itu nggak boleh duduk lagi. Kalau Bunda duduk lagi dalam kondisi berdiri tegak, itu batal salatnya, Bu. Batal salatnya. Karena apa? Melakukan lebih daripada 3 kali gerakan yang berturut-turut. Itu menjadi batal. Kecuali gini, ibu tasyahud akhir, harusnya tasyahud akhir, berdiri, itu tidak membatalkan sholat, tinggal duduk lagi, duduk kembali. Beda dengan tasyahud awal, karena tasyahud awal itu adalah sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau ditinggalkan maka penggantinya adalah sujud sahwi. Paham, Bu?
Pahim tuh? Pahimna ya. Oke, itu Bunda mengenai salat. Oke, sujud sahwi. Sahwi itu artinya adalah lupa. Ingat, sahwi itu artinya lupa. Sahwi artinya lupa. Jadi kalau ibu lupa nama suami berarti ibu jangan itu lupa itu. Ya. Sahwi itu artinya lupa. Mudah Bunda, ketika dalam sholat kita sering lupa jumlah rokaatnya, itu yang sebenarnya nggak wajar. Itu yang perlu diperbaiki. Gini, ibu ketika sholat yang kita hadapi itu siapa Bu? Allah. Kita sholat kita menghadap kepada siapa? Menghadap kepada Allah, betul? Sholat itu badan kita atau ruh kita? Ini kita sholat Bu. Yang sholat itu badan atau ruh? Badan atau ruh? Yang sholat itu adalah badan dan juga ruh kita. Dua-duanya bukan satu. Banyak orang dalam sholat nggak khusyuk, itu yang sholat baru badannya saja, tidak dengan ruhnya. Yang sholat itu badannya, ruhnya, hatinya juga ikut sholat. Makanya sholat itu ibadah yang dilakukan secara badan atau secara lahir. Lahir itu yang zohir, yang kelihatan, tapi memerlukan ada ibadah batin. Namanya ibadah hati. Sholat itu akan terasa manis, akan terasa indah, kalau memang kita laksanakannya menggunakan ibadah batin. Hatinya pun ikut beribadah. Banyak orang yang gagal dalam melaksanakan sholat sehingga tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Itu karena baru badannya yang sholat. Hatinya tidak ikut sholat. Oke, kita sholat. Badan kita menghadap ke kiblat. Ruh kita menghadap ke siapa? Ruh kita menghadap ke Allah. Ini Setan itu nggak pernah ridho kalau setiap ada orang sholat, ruhnya, hatinya menghadap kepada Allah. Itu setan nggak ridho. Karena apa? Kalau setan tahu, kalau ada orang dia sholatnya bagus, ruhnya menghadap ke Allah, hatinya menghadap ke Allah, dia pasti akan memiliki kualitas hidup yang bagus, akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, pasti akan dijaga semuanya. Hidupnya pun akan rapi. Setan nggak pernah ridho. Bahkan ada setan Bu, yang ini khusus dia menggoda kita saat kita sedang sholat. Ternyata dalam dunia persetanan, setan itu punya pekerjaan yang gak sama. Beda-beda Bu, masing-masing beda. Beda pekerjaan, setannya beda, namanya pun beda. Setan yang khusus menggoda dalam sholat, namanya setan khonjat. Siapa namanya Bu? Setan yang khusus menggoda dalam sholat namanya setan khonjat, ya, khonjat itu setan yang mengganggu di dalam sholat. Kalau setan yang mengganggu dalam rumah tangga siapa namanya? Bukan pelakor Bu. Ini setan Bu khusus ganggu dalam rumah tangga Bu. Siapa Bu? Ini ada, namanya dasim. Siapa Bu? Setan yang khusus mengganggu dalam rumah tangga namanya setan. Ulangi. Setan yang khusus mengganggu dalam rumah tangga namanya setan dasim. Ingat, setan dasim. Kalau perempuannya nggak ada Bu. Jangan ngarang Bu ya. Jangan ngarang. Itu hanya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kan gitu. Dalam bahasa Arab itu ada namanya tak marbutoh Bu. Tak marbutoh itu yang menunjukkan bahwa itu adalah perempuan, mu'anas. Contoh misalnya, kalau laki-lakinya dasim, maka perempuannya dasimah. Kalau ada laki-laki so'im, perempuannya so'imah. Laki-lakinya anta, perempuannya anti. Laki-lakinya kunta, perempuannya kunti. Ya. Kalau aslinya nggak ada ya, nggak ada dasimah. Ini mentang-mentang untuk doa masuk ke WC itu kan Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khabaisi. Hubusi wal khabaisi itu artinya setan laki-laki, setan perempuan. Itu setan perempuan ada, tapi kalau dasimah nggak ada. Nggak ada.
Ya. Ada juga setan yang khusus menggoda di dalam wudu. Namanya itu setan walhan. Walhan, ya. Setan walhan, Bunda, ya. Namanya setan. Setan siapa, Bu? Setan siapa? Setan walhan. Ya. Yang khusus menggoda di dalam apa, Bu? Dalam wudu. Namanya setan walhan. Nah, ibu kalau ingin kualitas sholatnya baik, menemukan rasa di dalam sholat, perbaiki kualitas wudunya di awal. Harus menang melawan si walhan. Nah, sekarang udah mulai kenal ke setan kan ya? Ibu udah mulai kenal ke setan kan sekarang ya? Udah ya? Oh kan udah, tadi udah dikenali. Nah, ada setan pun, Bu, yang tiap hari ngikutin ke kita. Ada, Bu. Ini setan tiap hari ngikut kepada kita dimanapun kita pergi. Ada. Namanya itu setan korin. Setan siapa? Korin. Ini setan korin biasanya senangnya di kanan atau di kiri? Kanan atau di kiri? Nah, coba lihat kirinya. Ada nggak? Ya nggak ada, Bu. Nggak akan kelihatan ya. Ini si walhan ini, Bu. Si walhan ini godaannya sebelum wudu, saat wudu, dan setelah wudu godaannya. Yang pertama, orang ketika wudu sama si walhan ini digoda agar wudunya cepat-cepat. Hanya ada orang wudunya seperti ini. Cepat-cepat wudunya. Nah, dalam wudu itu nggak ada ingat Allah di sana. Hanya gerakan-gerakan biasa. Hukumnya itu dalam sholat, kalau sholatnya tidak ingat Allah, wudu. Dalam wudu, kalau wudu tidak ingat Allah, sholatnya pun tidak ingat Allah. Kalau wudunya ingat Allah, sholatnya pun ingat Allah. Makanya dari pertama, saat kita ingin memperbaiki kualitas sholat, perbaiki kualitas wudunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini si walhan. Ini si walhan, Bu, godaannya yang kedua membuat orang ketika sedang wudu, setelah wudu dia menjadi was-was. Saya udah batal belum ya? Saya barusan wudu nggak ya? Aduh, gimana barusan, sah nggak wudunya ya? Ada rasa was-was yang dirasakan. Was-was dibawa ketika saat wudu, setelah wudu pun merasakan was-was, setelah sholat nggak akan khusyuk sholatnya. Makanya saat was-was dirasakan, cara untuk menanggulanginya yaitu dengan cara berikan kejelasan dari rasa was-was itu. Kalau saya dalam kondisi saya batal atau belum ya? Dalam fikih kita dituntun. Kalau dalam kondisi kita menyangka, dalam kondisi ragu apakah saya batal atau belum, ambil belum batal. Kalau saya udah wudu atau belum ya? Ragu, ambil belum wudu. Udah wudu atau belum? Belum. Kemudian wudu. Yang kedua, udah batal atau belum? Belum. Kemudian laksanakan sholat. Tapi saya nggak nyaman nih. Kalau saya dalam kondisi ragu gini dan saya ngambilnya belum batal, saya takutnya udah batal. Berarti kan ragu, Bu. Berarti kan ragu. Bunda kalau dalam ragu seperti itu, lakukan sesuatu yang membatalkan wudu, Bunda wudu. Karena kalau kita dalam kondisi ragu, kemudian kita wudu, Bu, syarat dalam wudu tidak terpenuhi. Karena syarat dalam wudu salah satunya adalah kita tahu alasan saya wudu untuk apa. Kalau ragu, alasannya untuk apa, Bu? Saya punya wudu, saya wudu lagi, berarti tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Saya batal, kemudian wudu, berarti wudu lagi. Tapi kalau saya ragu, apa alasan saya wudu? Itu menyebabkan wudunya tidak sah. Lakukan sesuatu yang membatalkan wudu, langsung wudu. Setan siapa, Bu? Setan siapa? Setan siapa? Ini siapa? Ingat, ini walhan, ini aswan. Nggak sama ya. Jangan disama-samain. Oke, kalau tadi setan siapa, Bu? Ini dalam wudu kan ya? Ini wudu. Yang kedua tadi setan siapa? Dasim. Oh, dasim nanti kita lewat ya. Itu khusus nanti. Ada juga setan palakor, beda lagi itu ya. Ada setan namanya setan khonjab. Ya, khonjab. Ya. Itu setan apa, Bu? Setan di dalam apa? Di dalam salat. Setan siapa, Bu? Khonjab. Ada yang bilang khinjib, ada yang bilang khinjib, ada yang bilang khonjab. Ini setan dalam salat. Ini setan
Khonjab ini, dia setiap ada orang yang sholat, digoda dia dengan 3 godaan. Ibu ketika sedang sholat, ini si Khonjab datang. Ibu sedang sholat, Allahu Akbar. Ini si Khonjab datang, dia datang. Siapa yang datang? Siapa ini? Oh, awas. Si Khonjab datang, dia membisiki kepada musolli, orang yang sholat itu dengan bisikan, uzkur kaza wa kaza. Uzkur kaza wa kaza. Ingat ini, ingat itu. Ingat ini, ingat itu. Itulah dalam sholat kenapa kita mudah mengingat sesuatu, karena dibisiki oleh si Khonjab. Ya, Bunda, lebih nyaman saya duduk atau berdiri? Apa aja lah. Oke, berdiri atau duduk? Oh, sama aja ya. Yang enak saya aja gitu ya. Itulah kenapa ada seorang suami yang sampai ngomong kepada istrinya, "Pak, iya mah. Papa lihat Mama lihat kunci motor Papa enggak? Enggak lihat." "Oh, enggak apa-apa, Papa mau sholat aja deh." Biasanya kan kalau sholat langsung ingat. Oh, saku jaket. Karena siapa yang mengingatkan? Si Khonjab. Kenapa pikirannya mudah jalan-jalan? Karena pikirannya tidak ingat kepada Allah. Bunda, sholat khusyuk itu ditandai dengan orang ketika sholat. Nih kita sholat nih. Ketika kita sholat, khusyuk sholat kita, maka pikiran dan hatinya itu mampu mengikuti apa yang dibaca. Saya ulangi. Sholat khusyuk adalah sholat ketika kita melaksanakan sholat saat hati dan pikiran kita itu mengikuti apa yang dibaca. Jadi sholat khusyuk itu bukan sholat yang hilang ingatan, bukan. Ibu sholat, kemudian di depannya ada HP-nya bunyi gak kedengeran. Ibu sholat di pinggir rel kereta api, ada kereta yang jalan gak kedengeran. Itu bukan khusyuk, itu budeg namanya. Khusyuk itu adalah alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayat 45-nya, wasta'inu bisobri wasolah wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Pintalah dengan cara sabar dan sholat, dan sesungguhnya sholat itu wa innaha, di sana baliknya ke sholat, wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin, dan sesungguhnya sholat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Dijawab oleh ayat 46-nya, alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang punya keyakinan, Bu. Orang yang punya keyakinan akan berjumpa dengan Allah dan dia menyiapkan perjumpaan itu. Yakin akan berjumpa dan juga bertemu dengan Allah. Yakin itu namanya adalah ibadah hati, ibadah batin. Maka ternyata sholat itu sholat badan. Sholat badan itu akan khusyuk kalau kita menyertai dengan namanya ibadah batin. Yakin akan berjumpa dengan Allah. Bunda akan yakin berjumpa dengan Allah nggak? Yakin nggak? Bunda akan wafat nggak? Akan wafat. Kenapa kain kapan itu disebut sebagai kain kapan? Ya karena kapan? Ibu kapan? Kapan, Bu? Kapan? Kapan, Bunda? Nggak tahu kan? Keyakinan kita akan berjumpa dengan Allah. Kematian itu datangnya secara tiba-tiba, nggak bisa diprediksi, Bunda. Nggak bisa diprediksi kapannya. Mungkin kematian itu kan gitu, bukan nomor urutan kan? Bukan nomor urutan, bukan A, B, C duluan, kemudian selanjutnya. Enggak kan? Siapa yang memang waktunya sudah habis, Allah akan cabut. Mungkin bisa ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau mungkin dibalik kan? Saya belakangan, ibu-ibu duluan. Kan? Ada yang salah, Bu? Oh, sama aja ya, nggak ada yang beda. Oke, itu godaannya si Khonjab, membuat pikiran kita jalan. Agar pikiran tidak mudah jalan-jalan di dalam sholat, ternyata ada caranya, Bu. Agar pikiran kita tidak mudah jalan-jalan dalam sholat, yaitu dengan cara diikat bacaan dengan pikiran. Pikiran kita mengikat apa yang dibaca. Saat kita membaca bacaan sholat, coba pikiran itu belajar mengikuti apa yang dibaca.
Kalaupun ibu tidak paham apa yang dibaca, tidak tahu apa yang dibaca, itu nggak apa-apa. Sambil kita belajar, kita mencoba mengikuti apa yang dibaca. Belajar mengikuti apa yang dibaca. Mengikat pikiran itu, yaitu dengan pertama, Bunda saat melaksanakan sholat, membaca bacaan sholat, usahakan yang pertama suaranya itu dikeraskan seukuran kita yang mendengar. Terutama untuk namanya rukun qauli. Rukun qauli itu salah satu syaratnya adalah kita mendengar apa yang kita baca. Rukun qauli salah satunya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah saat kita baca Al-Fatihah itu rukun, bukan sunnah. Saat kita membaca Al-Fatihah, usahakan kita mendengar apa yang dibaca. Mendengar apa yang dibaca. Yang kedua, ketika kita mendengar apa yang dibaca, maka pikiran dan hati kita coba ikut apa yang dibaca itu. Saat lisan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, terus sampai bacaan-bacaan yang lainnya, telinga mendengarkan apa yang dibaca, pikiran nanti mengikuti apa yang dibaca, hati juga mengikuti, dan pandangan coba difokuskan ke tempat saat kita sujud. Tempat di mana kita sujud, dilatih. Saya ulangi. Saat sedang sholat, membaca bacaan sholat, yang pertama suaranya dikeraskan seukuran kita mendengarkan. Telinga mendengarkan apa yang dibaca, pikiran dan hati coba mengikuti apa yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ikut dengan apa yang dibaca. Itu yang ternyata meminimalisir pikirannya jalan-jalan. Karena apa? Pikirannya sudah diikat dengan apa? Bacaan kita. Oke, sekarang coba Bunda latihan dulu, Bu. Boleh Bunda duduknya ditegakkan kembali? Oke, silakan. Ibu capek nggak? Nggak. Siapa yang capek? Nggak apa-apa, saya capek. Kasihan nggak sama saya? Stop. Enggak lah ya. Oke, Bunda silakan duduknya ditegakkan kembali. Silakan. Oke, Bunda lihat dulu ke atas, Bu. Lihat dulu ke atas. Lihat dulu ke bawah. Samping kiri, samping kanan, atas, bawah, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan. Apa ini? Nggak, itu namanya senam leher. Karena ada orang di pengajian seperti ini, itu biasanya tiba-tiba lehernya patah. Patah lehernya, itu penguatan lehernya agar gak. Oke, Bunda, coba Bunda bayangkan sedang melaksanakan sholat, minimal pertama baca Al-Fatihah. Tapi dari takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram pun mengucapkan Allahu Akbar itu termasuk rukun. Mengucapkan Allahu Akbar itu rukun. Ngangkatkan tangan itu sunnah. Ngangkatin tangannya nah, ngucapin Allahu Akbarnya rukun. Ngangkat tangan di dalam sholat disunnahkan di 4 tempat. Berapa, Bu? Ngangkatkan tangan di dalam sholat disunnahkan di 4 tempat. Yang pertama, saat takbiratul ihram, angkat Allahu Akbar, angkat tangannya. Yang kedua, saat hendak ruku, Allahu Akbar, ruku, angkat tangannya. Oke. Yang ketiga, ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, angkat tangannya. Yang keempat, ketika setelah tasyahud awal. Tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatuh, duduk sampai akhir, kan berdiri nih. Rokaat yang ketiga, angkat kembali, Allahu Akbar. Nah, itu disunahkan di 4 tempat. Kalau di rokaat yang pertama, ini rokaat yang pertama, kita naik ke atas, Allah, diangkat tangannya, Allahu Akbar. Ini makruh. Makruh, Bunda. Mengurangi pahala dalam sholat. Nggak ada. Cuma 4 tempat itu yang disunahkan. Selain daripada itu, tidak disunahkan. Menjadi makruh. Oke, Bunda, kembali. Coba Bunda dari takbiratul ihram Allahu Akbar, nanti kemudian baca Al-Fatihah. Ingat, saat Ibu baca Al-Fatihah, walaupun sedang latihan, coba ibaratkan kita sedang sholat beneran. Duduk, baca Al-Fatihah, nanti coba yang pertama kita mendengarkan apa yang dibaca, pandangan kita ke tempat di mana kita sujud, kemudian nanti pikiran kita mengikuti apa yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Ikut pikiran kita dengan apa yang dibaca. Coba Bunda, silakan. Silakan tarik nafas dari hidung. Oke, dikeluarkan lewat mulut. Depan ada kamera, kalau nggak kuat nanti lambai ke kanan.
Ini kayak film hantu ya. Oke, silakan tarik nafas dari hidung. Oke, dikeluarkan lewat mulut. Oke, silakan 1, 2, 3, mulai. Oke, cukup. Siapa yang barusan pikirannya nggak jalan-jalan? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Masya Allah banyak. Bisa Bu ya? Ternyata bisa kan ya? Hampir setengahnya loh yang barusan angkat tangan kanan. Berarti bisa sebenarnya Bu. Pikiran kita nggak mudah jalan-jalan. Agar apa? Belajar mengikat bacaan dengan pikiran kita. Belajar. Apalagi gini, ibu kalau sudah paham apa yang dibaca, minimal makna dari bacaan sholat itu kita mau ketahui, itu lebih ngeri lagi Bu. Setiap doa itu akan memiliki ruh kalau kita tahu makna dari doa itu. Ada cerita, ini kisah nyata. Suami istri berangkat ke Mekah. Ibu sudah ke Mekah kan? Udah ke Mekah? Oh, mudah-mudahan yang belum segera ke Mekah. Suami istri berangkat ke Mekah. Ketika berangkat ke Mekah, suaminya ngomong kepada istrinya, "Mama, mumpung lagi di Mekah, kita berdoa yuk." Ya, kata istrinya. Nanti papa di depan, mama di belakang yang mengaminkan. Suaminya dia berdoa dengan kencang, dia berdoa panjang doanya. Tapi ada salah satu isi doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka zaujatan solihatan jadidatan. Istrinya di belakang dengan kencang dia bilang amin. Kenapa istrinya di belakang bilang amin? Karena dia tidak memahami apa ya yang menjadi isi dari doa itu. Apa isinya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah berikanlah kepadaku zaujatan seorang istri, solihatan yang soleh, jadidatan yang baru. Kalau paham artinya? Kalau paham artinya mungkin gak bilang amin. Ngomong sudah lagi. Ngomong sudah lagi. Karena paham, dimaknai setiap apa yang dibaca. Begitupun dalam sholat. Maka Bu, coba belajar memahami setiap bacaan sholat. Apalagi kalau ibu paham apa yang menjadi jawaban Allah di dalam sholat. Kayak gini. Bunda mohon maaf, tadi sholat subuh nggak? Tadi. Allah ngomong apa? Allah ngomong apa tadi? Oke. Bunda sholat subuh. Allah ngomong apa tadi? Oke. Bunda sholat subuh. Allah ngomong apa tadi? Oke. Bunda sholat subuh nggak? Allah ngomong apa tadi Bu? Masya Allah, Bunda Lisa ya, Masya Allah. Betul, yang Bunda Lisa sampaikan barusan Bu. Ini, saat kita sholat, yang sholat itu adalah ruh salah satunya kan? Ruh kita menghadap. Kalau saat ruh menghadap ke Allah, Ibu baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada pujian, ada pernyataan, dan permintaan. Apa permintaan kita kepada Allah dalam surat Al-Fatihah? Ihdinas siratal, minta ditunjukkan jalan yang lurus kan? Ternyata setiap kita muji, memberikan pernyataan, Allah itu menjawab, merespon kita. Itulah kenapa i'tidal Bu. I'tidal itu doanya apa? Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Allah mendengar siapa yang memujinya. Kenapa Bu? Oke. Saya ulangi. Kenapa? Di sana itu harus menggunakan liman. Harus menggunakan liman Bunda. Harus menggunakan liman. Padahal cukup dengan sami Allahu man hamidah, itu sudah sama artinya. Allah mendengar siapa yang memujinya. Loh kok kenapa harus menggunakan lam? Kenapa harus menggunakan lam? Cukup dengan sami Allahu man hamidah pun sudah mewakili sebenarnya. Ternyata Bunda, lam di sini itu maknanya dalam. Lam di sini itu bermakna istijabah. Saya ulangi. Lam di sini itu bermakna istijabah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Kalau sami Allahu man hamidah. Tapi kalau liman hamidah, itu bukan hanya mendengar.
Allah merespon siapa yang memujinya, dan Allah menjawab, Allah mengabulkan doa untuk siapa yang memujinya. Jadi lam di sini itu maknanya istijabah, dalam maknanya Bunda. Ya. Maknanya dalam. Begitupun dalam Al-Fatihah, Allah itu merespon apa yang kita baca. Puncaknya saat kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ternyata di sana Allah menjawab kita. Apa jawaban Allah? Hadza li abdi wa li abdi masalah. Ayat ini untuk hambaku, dan hambaku berhak atas apa yang dia minta. Jadi sholat itu bukan hanya kita yang berbicara, Allah pun merespon apa yang kita baca. Pahami setiap makna dari bacaan-bacaan sholat, pahami jawaban Allah di dalam sholat. Bunda, dilatih nanti saat membaca bacaan sholat, pikiran mengikuti apa yang dibaca. Kalau sambil paham dengan apa yang dibaca, saya pastikan Bunda akan mendapati kualitas sholat yang sangat nikmat, Bu. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan kepada sahabat, arihna bisolati ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat ya Bilal. Sholat itu istirahat. Punya masalah yang besar, larinya ke sholat Rasulullah. Punya masalah ke sholat. Sholat itu bukan beban, tapi justru tempat di mana kita bermunajat dengan Allah. Makanya sholat itu adalah as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu tempat mi'raj kita kepada Allah. Tempat di mana wasilah kita berjumpa dengan Allah itu adalah sholat. Oke, panjangan ya. Oke, yang pertama itu tadi si khonjab. Godaannya apa tadi, Bu? Menggoda sholat. Yang pertama, yang kedua, si khonjab menjadikan Bunda orang ketika sholat. Makanya ada orang yang sholatnya seperti ini. Allahu Akbar. Gak mau diem. Ada yang gerak dilihat, ada yang jalan dilihat. Padahal sahabat, Bu, sahabat itu punya karakter. Kalau sahabat sholat, pandangannya ke tempat di mana sujud, ada yang gerak, yang jatuh sekalipun dekat dengan sahabat itu nggak ditengok. Karena ternyata ciri dari salat khusyuk adalah tidak banyaknya gerakan, bahkan tidak ada gerakan di luar daripada gerakan dari salat. Makanya pandangan ini kemana? Ke sana atau kemari? Ke sana atau kemari? Ke sana kemari. Ada yang dalam salatnya ke sana kemari. Ke tempat di mana kita sujud, dan ini sunnah. Pandang tempat sujud itu hukumnya sunnah. Kalau merem di dalam sholat gimana? Merem di dalam sholat sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Karena orang ketika merem di dalam sholat lebih memudahkan pikirannya jalan-jalan. Makanya sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Batal sholatnya? Enggak batal sholatnya, hanya makruh. Laksanakan yang sunnah aja, Bu. Ya, hukumnya sunnah itu pandang ke tempat di mana sujud. Kenapa pandang ke tempat di mana sujud? Pandangan kita ke tempat di mana kita sujud. Bahkan dulu sahabat itu, Bu, dulu kalau ketika sholat ada yang mandangnya ke atas gini. Ada yang mandang sholatnya gini. Ketika turun ayat, ada yang dalam pelayar ayatnya. Ada yang tahu ayat berapa? Dalam pelayar itu ada ayatnya, Bu. Dalam pelayar itu ada ayatnya. Surat Al-Mu'minun. Qad aflahal alladzina hum fi salatihim khushu'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Turun surat ini, turun ayat ini, dan ini yang menyebabkan para sahabat pandangannya langsung ke tempat di mana sujud. Ternyata pandangan ke tempat di mana sujud itu aqrabu ilal khusyuk, lebih mendekatkan kepada kehusyuan. Kalau pandangan kita ke tempat sujud lebih mendekatkan kepada kehusyuan. Kalau ingin lebih khusyuk, lebih fokus dalam melaksanakan sholat, biasakan pandangannya ke tempat di mana sujud. Siap, Bu? Sebelum saya lanjutkan, saya ngetes dulu. Ini ibu-ibu yang hadir, kira-kira tingkat kefokusan dalam sholatnya bagus atau enggak? Boleh Bunda lihat saya semuanya, Bu? Ini tingkat kefokusan dalam sholat kira-kira bagus atau enggak? Boleh Bunda pandangannya ke saya? Lakukan apa yang saya katakan, dan pandangannya ke saya, jangan ke yang lain. Boleh Bunda angkat tangan kanannya, Bu? Angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Diputar-putar tangannya, Bu. Putar-putar tangannya. Sekarang coba makin cepat putarannya. Tambah lagi kecepatannya. Tambah lagi kecepatannya terus.
sekarang simpan di dagunya. Dagu. Astagfirullah. Ini mentang-mentang udah mau setengah 12. Dagunya banyak yang pindah ke atas. Dagu. Sejak kapan ini namanya jadi dagu? Masya Allah. Itu ya. Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, godaan si honjab. Ini si honjab, dia goda dengan godaan yang ketiga. Makanya ada orang yang sholatnya seperti ini. Allahu Akbar. Apa namanya? Menguap. Kalau kata orang Bandung, heuai. Orang sini juga sama ya. Kalau kata orang Jawa, angop. Nah, bilangnya heuai, angop, menguap. Itu ternyata godaannya sih honjab. Bahkan gini Bu, kalau ada orang dia sholat, dia menguap dalam sholat. Menguapnya itu nggak ditutup. Yang kedua, menguapnya menggunakan suara. Itu si honjab ternyata mentertawakan orang itu. Ditertawain Bu. Jadi kalau ada orang sholat, dia menguap, si honjab itu mentertawakan dia. Gak, ditertawain. Suara siapa itu? Astagfirullahaladzim. Suara saya. Allahu Akbar. Ibu punya dosa apa Bu sama saya? Suara saya mengikuti suara honjab ya. Makanya kalau tidak ingin membuat si honjab bahagia, jangan kita menguap di dalam sholat. Tapi jangan juga si honjab jadi bercandain. Allahu Akbar. Nggak jadi. Batal sholatnya kalau seperti itu. Kalau menguap, mungkin karena ngantuk, karena capek, biasanya kan menguap itu refleks ya. Menguap itu kan refleks biasanya. Ibu kalau refleks dalam menguap itu, silahkan mungkin ibu boleh menguap di dalam sholat, tapi ingat jaga ada adabnya. Ada adab menguap di dalam sholat. Apa? Yang pertama, biasakan kalau menguap di dalam sholat ditutup. Nutup saat menguap ini itu tidak membatalkan sholat, karena bukan 3 kali gerakan yang beruntun. Ada jeda di sana. Jadi budak tidak batal, jangan khawatir. Yang kedua, ketika sedang sholat, biasakan jangan menggabungkan bacaan sholat dan juga menguap. Jangan dijamak, jangan digabungkan. Ya, kalau memang menguap dalam sholat, silahkan menguap dulu. Berhenti baca bacaan sholatnya, setelah menguap lanjutkan kembali. Paham Bu? Itu godaan siapa? Oke, angkat tangan kanannya Bu. Simpan di pundak teman sebelah kanannya, ditepuk-tepuk dulu. Ikuti apa yang saya katakan wahai sahabatku. Ingat-ingat, di dalam sholat ada setan namanya honjab. Saya doakan mudah-mudahan sholatnya lebih baik dan sama-sama kita berkumpul di surganya Allah. Dirangkul sahabatnya Bu, dipeluk, cium pipinya, cium kejauhannya. Oke Bunda. Waktu saya habis Bu. Masih banyak. Ini baru mukadimah loh Bu. Baru mukadimahnya panjang ya. Dan terakhir Bu, sebelum di sesi tanya jawab Bunda, salat yang baik itu adalah, jadi salat khusyuk itu ada cirinya. Yang pertama, salat khusyuk itu sebelum melaksanakan salat. Sebelum melaksanakan salat ada dorongan untuk segera melaksanakan salat, bahkan ada persiapan untuk melaksanakan salat. Waktu zuhur belum masuk, tapi kita ada persiapan. Yang pertama itu. Yang kedua, salat khusyuk itu ditandai dengan wa annahum ilaihi rajiun. Kita benar-benar balik kepada Allah. Pikiran dan hati kita balik kepada Allah. Ya Allah, gimana dong? Saya kalau dalam sholat ini kadang pikiran mudah banget jalan-jalan. Kadang bahkan sekali-kali sering lupa jumlah rakaat. Bunda jangan khawatir. Setiap lupa jumlah rakaat, setiap kita ingat keluar dalam sholat, balik lagi ingat ke Allah. Ingat keluar ke makanan, balik lagi ingat ke Allah. Ini seorang sahabat datang kepada Rasulullah dengan mengadukan hal yang sama. Maka Rasulullah menjawab, memang seperti itulah syaitan menjadikan kita tergelincir bahkan di dalam sholat. Tapi ingat,
setiap seorang hamba, dia ketika dalam sholat tidak ingat Allah, namun dia langsung kembali ingat Allah. Pikirannya keluar, dia kembali ingat kepada Allah. Setiap itulah Allah menyambut ingatan hamba itu. Sebagaimana seorang anak ketika terjatuh, maka ibunya akan menyambut jatuhnya itu dengan kasih sayang. Begitulah dengan Allah. Jangan berputus asa walaupun kondisi seperti itu. Apapun, ketika kita dalam sholat mengingat keluar, balik lagi ingat ke Allah. Balik lagi ingat ke Allah. Belajar. Itu ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga, sholat khusyuk itu ditandai, dilihat dari akhir ketika salam sampai takbir. Salat yang khusyuk kata Imam Al-Ghazali itu ditandai dengan salam sampai dari salam sampai takbir. Kalau salatnya baik, lihatlah dari salam sampai takbir. Kan kebalik. Harusnya itu kan dari takbir ke salam. Bukan kebalik, Bunda. Maksudnya ketika orang melaksanakan salat, Assalamualaikum warahmatullahi salam. Salam ini wajib nggak? Termasuk rukun. Salam yang pertama, yang kedua sunnah maksudnya itu. Ini salam ini wajib dijawab nggak, Bu? Enggak. Ini salam yang tidak wajib dijawab. Karena salam itu ada salam yang wajib dijawab. Salam saya kepada ibu, Assalamualaikum. Wajib dijawab. Ada yang kedua salam yang tidak wajib dijawab. Salamnya imam ketika sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, itu nggak wajib dijawab. Ada salam yang ketiga, itu salam yang kita tidak harapkan jawabannya. Ibu kalau salam lewat kuburan, kan gak berharap dijawab salamnya. Waalaikumsalam. Gak mengharapkan jawabannya. Oke. Itu benar. Dari salam sampai ke takbir. Maksudnya apa? Ketika orang selesai salam, beres sholatnya, sampai nanti ke sholat lagi, dari beres sholat sampai ke sholat lagi, dia mampu mencegah dirinya dari dosa dan maksiat. Jadi ternyata kalau sholat zuhurnya khusyuk, sholat zuhurnya baik, dari zuhur sampai ke asar, dia bisa mencegah dirinya dari dosa dan maksiat. Asar sampai ke maghrib seperti itu, maghrib ke isya seperti itu. Makanya sholat itu, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada dosa yang dilaksanakan sekarang, maksiat yang dikerjakan sekarang, ini ciri sholat sebelumnya yang belum khusyuk. Makanya sama-sama perbaiki kualitas sholat kita. Siapa yang siap memperbaiki kualitas sholatnya? Angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang siap memperbaiki hubungannya dengan Allah? Angkat tangannya dan katakan saya. Oke, siap ya Bu? Mudah-mudahan setelah dari ini kualitas sholatnya bisa lebih baik. Bunda, tadinya saya ingin memberikan satu terapi, tapi waktunya nggak akan cukup kayaknya ya. Nggak cukup ya, Deci? Oh nggak apa-apa, boleh? Oh nggak apa-apa, nggak tanya jawab ya. Terapi nggak panjang Bu, cuma 5 jam. Oh nggak, 5 menit maksudnya. Nggak apa-apa Bu? Oke, Bunda silahkan duduknya ditegakkan lagi Bu. Silakan duduknya. Nanti saya mohon izin menutup dengan doa ya. Nah saya izin langsung balik ke Bandung setelah zuhur. Saya sedang safar, salah satu doa yang mustajab itu orang yang sedang safar yang mimpin. Jadi saya mohon izin untuk memimpin doa. Oke Bunda silakan duduknya dirapikan kembali, duduknya ditegakkan kembali. Oke, dalam hitungan 3, Bunda boleh nanti silakan ditundukkan pandangannya ke bawah. Ini terapi ini akan bermanfaat untuk ibu yang mengikuti apa yang saya sampaikan. Untuk ibu yang bandel-bandel dikit, nanti saya minta tundukkan pandangannya ke bawah. Ada yang gini, tundukkan ke bawah. Itu nggak akan mendapatkan manfaatnya. Terus siapa yang mengikuti apa yang saya sampaikan akan mendapatkan manfaatnya. Oke, silakan Bunda tarik nafas dari hidung. Oke, dikeluarkan lewat mulut. Oke, silakan 1, 2, 3. Silakan tundukkan pandangannya ke bawah dan ditutup matanya. Silakan tarik nafas dari hidung, dikeluarkan lewat mulut dan rasakan setiap nafas yang masuk ke dalam tubuh kita akan membuat tubuh kita semakin tenang, semakin nyaman. Jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Sekarang coba ingat-ingat kembali masalah-masalah apa yang sedang kita hadapi pada saat ini. Coba ingat-ingat kembali beban-beban hidup apa yang sedang kita hadapi pada saat ini. Coba ingat-ingat kembali. Hadirkan pahitnya masalah itu, hadirkan beratnya masalah itu, dan katakan di dalam hati kita, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho.
Ingat-ingat masalahnya dan katakan dalam hati kita, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho, saya serahkan ketenangan ini kepada Allah. Sekarang coba tanya hati kita yang paling terdalam, wahai diri, apa kabar hubungan kita dengan Allah? Apa kabar hubunganmu dengan Allah? Sudah seberapa dekat hubunganmu dengan Allah? Sudah seberapa mengenal dirimu dengan Allah? Coba ingat-ingat kembali kualitas sholat kita yang sering kita kerjakan. Coba ingat-ingat tuh. Coba hadirkan kembali saat kita melaksanakan sholat. Sholat yang sering cepat-cepat itu, sholat yang sering dinanti-nanti itu. Coba tanya, apakah kualitas sholat seperti itu yang akan kita bawa nanti saat kita wafat? Apakah kualitas sholat seperti itu yang akan kita bawa untuk menghadap ke Allah? Kita mengatakan kita cinta kepada Allah, namun ternyata belum pernah sekalipun kita meneteskan air mata karena rindu dan cinta kepada Allah. Tangisan di dalam sholat itu bukan karena Allah, bukan karena Allah, tapi karena masalah dan beban hidup yang dirasakan. Coba tanya hati kita, apa kabar kedekatan kita dengan Allah? Apa kabar hubungan kita dengan Allah? Coba sebutkan nama Allah di dalam hati kita. Coba panggil nama Allah di dalam hati kita dengan suara yang lirih. Kita panggil nama Allah. Allah. Coba panggil. Coba sebutkan nama Allah dengan suara yang lirih dari hati kita yang paling terdalam. Coba panggil dan sebutkan nama Allah dan rasakan. Ketika kita menyebutkan nama Allah, apakah kita merasakan ada getaran di dalam hati kita? Karena orang-orang beriman adalah orang-orang yang setiap nama Allah disebutkan, wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Coba kita rasakan apakah hati kita orang yang beriman itu. Sebutkan nama Allah, panggil nama Allah dan rasakan. Apakah kita merasakan ada getaran? Walaupun hanya sedikit saja, walaupun hanya setitik saja, coba panggil, coba rasakan getaran itu ada nggak getaran itu? Kita mengatakan, oh kita orang yang beriman, oh coba sebutkan ada nggak getaran itu walaupun hanya sedikit saja. Kenapa? Karena kita tidak bisa merasakan getaran itu, jangan-jangan karena memang kitanya yang tidak kenal dengan Allah. Kitanya yang belum dekat dengan Allah. Atau jangan-jangan ada dosa dan maksiat yang dikerjakan sebelumnya. Coba ingat-ingat kembali. Mungkin kita pernah disentuh oleh laki-laki yang bukan mahram kita. Mungkin selama ini kita baik di hadapan orang, tapi bermaksiat saat dalam kondisi sendiri. Seolah menjadi walinya Allah dalam keadaan keramaian, tapi menjadi walinya syaitan dalam keadaan sendirian. Coba ingat-ingat kembali dosa-dosa kita kepada anak kita. Hadirkan wajah anak kita yang polos itu, ingat-ingat kembali berapa kali kita pukul dia, berapa kali kita bentak dia, berapa kali kita marah kepada dia. Perhatikan wajah yang polos itu berubah menjadi takut saat kita bentak, berubah menjadi sedih. Coba berapa kali kita marah kepada dia, ingat-ingat kembali. Sekarang coba ingat-ingat kembali dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita. Coba hadirkan wajah kedua orang tua kita tepat di depan kita. Hadirkan wajah mereka. Coba hadirkan wajah ibu dan bapak tepat di depan kita. Bayangkan, hanya untuk menghadirkan wajah orang tua pun kita nggak mampu. Jangan-jangan sudah lama kita tidak berkunjung kepada mereka. Sudah lama kita tidak menziarahi kuburnya. Sudah sering lupa mendoakan mereka selesai sholat. Coba hadirkan wajah ibu dan ayah kita tepat di depan kita. Perhatikan wajahnya. Lihat wajahnya, perhatikan kulitnya yang sudah mulai keriput. Perhatikan matanya yang sudah sayu. Perhatikan rambutnya yang sudah memutih. Coba hadirkan wajah itu dalam kondisi menangis. Lihat tetesan demi tetesan air mata keluar dari mata mereka. Sakit yang mereka rasakan. Bisa jadi diakibatkan oleh kita anaknya yang belum mampu menjadi anak yang baik. Mungkin dulu kita pernah membentak mereka dengan bentakan yang keras sampai tertunduk pandangannya ke bawah, menetes air matanya, sakit yang mereka rasakan.
Coba hadirkan orang tua tepat di depan kita. Kita peluk mereka dengan pelukan yang erat dan kita sampaikan kepada mereka, Bu, maafkan aku. Aku belum mampu menjadi istri yang baik. Maafkan aku. Aku belum mampu menjadi ibu yang sabar, sesabar ibu. Maafkan aku ya Bu. Doakan aku ya Bu. Rasakan pelukan itu, Bu. Rasakan pelukan itu dan sampaikan apa yang kita sampaikan. Coba ingat-ingat kembali dosa, maksiat, kesalahan-kesalahan itu. Hadirkan penyesalan dalam hati kita dan beristighfar di dalam hati kita. Astagfirullahaladzim. Oke, Bunda boleh silakan angkat kembali pandangannya dan juga dibuka matanya. Oke, silakan Bunda boleh tarik nafas dari hidung. Oke, dikeluarkan lewat mulut. Oke, silakan dan rasakan. Nafas itu akan membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih nyaman. Saya sangat bahagia bisa berjumpa dengan Bunda pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berkumpul di surganya Allah. Mudah-mudahan Bunda diberikan jalan keluar atas setiap masalah dan dimudahkan untuk berprasangka baik kepada Allah. Rezeki yang besar itu ketika kita dimudahkan untuk berprasangka baik kepada Allah. Saat masalah datang, mungkin semua banyak yang hilang, Bu. Tapi biarkan, jangan ada satu yang hilang. Yaitu prasangka yang baik kepada Allah, jangan biarkan hilang. Prasangka baik kepada Allah dalam kondisi apapun. Baik Bunda semuanya, saya mohon izin untuk menutup dengan doa. Mudah-mudahan ada banyak kebaikan yang bisa didapatkan. Tapi sebelum saya nutup dengan doa, ada satu informasi yang ingin saya sampaikan kepada Bunda semuanya. Di depan ini ada buku, Bu. Judulnya Pelatihan dan Hidup Tanpa Marah. Dunia bahagia akhirat surga. Yang punya permasalahan dengan emosi, masih mudah marah, ingin mampu mengendalikan emosinya. Yang kedua ada buku namanya Spiritual Parenting, menemukan rasa sebagai orang tua. Ini untuk ibu yang mungkin punya anak, punya cucu, yang ingin tahu seperti apa pendidikan dalam Islam terhadap anak. Salah satu orang untuk ibu di zaman sekarang, banyak ibu yang kehilangan itu. Sekarang banyak ibu yang tidak mampu takliful qulub, mampu mengikat hati anak. Sehingga anak itu tidak dekat dengan ibunya, tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh ibunya. Bahkan susah ketika diminta untuk melaksanakan ibadah, untuk sholat luar biasa sampai harus emosi kita. Itu karena seorang ibu, dia tidak mampu mengikat hati anak. Nah, bagaimana cara mengikat hati anak? Nah, ada di sini semua. Dan yang ketiga, ada namanya kajian nikah. Ini untuk ibu yang sudah menikah ataupun yang mau nikah lagi. Ada yang menikah lagi? Ada. Yang ingin lebih memahami karakter pasangannya, komunikasi yang baik dengan pasangannya, sehingga rumah tangga itu bisa satu atap dan juga satu jiwa. Ya, jadi bukan satu atap, jiwanya nggak sama, jiwanya beda. Ini satu atap juga satu jiwa. Ibu justru senang ketika suami ada di rumah itu. Kan ada istri itu justru senangnya kalau suami nggak ada di rumah. Alhamdulillah, yes, dia pergi. Hati-hati Bu ya kalau seperti itu ya. Yang terakhir, ini buku menginstal kemampuan berbicara di depan umum. Ini untuk ibu yang masih sering takut saat ngomong di depan umum. Ternyata ngomong di depan umum itu bisa dilatih Bunda. Public speaking itu bisa dilatih. Saat ngomong di depan umum gemeteran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngeblank, grogi, mau pingsan gitu ya. Saya menuliskan nih bagaimana caranya agar kita bisa lancar saat ngomong di depan umum. Ini Bunda yang mau bukunya bisa didapatkan di bazar di belakang ya. Dan ini buku nggak ada di toko buku manapun, hanya ada dalam kegiatan seperti ini. Jadi kalau mau, mumpung ada kesempatan. Dan mohon izin, informasi yang kedua Bunda, di atas meja bazar itu ada satu namanya pot sedekah. Kenapa disebutkan dinamai pot sedekah? Karena tempat untuk sedekah. Warnanya putih, bawahnya hijau. Jadi untuk Bunda yang mau bersedekah, silakan bisa langsung dimasukkan ke sana. Untuk apa ini? 100% akan digunakan untuk kegiatan sosial dan dakwah, dan sebagiannya untuk wakaf. Ya. Jadi untuk Bunda yang mau sedekah, silakan, mumpung masih ada kesempatan. Tapi saya ingin nanya dulu nih, untuk Bunda yang yakin sedekah yang dikeluarkan Allah akan ganti dengan ganti yang terbaik, cung. Yang yakin, benar-benar yakin. Angkat tangan yang tinggi. Bohong. Saya nggak percaya Bu. Coba saya tes, dalam dompetnya ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Berapa yang dimasukkan? Oh kan? Katanya yakin. Silakan Bunda yang pertama berikan yang terbaik, karena bisa jadi ini sedekah yang terakhir yang bisa kita berikan. Doakan orang tua kita yang mungkin sudah wafat ataupun masih ada. Niatkan pahala yang terbaik untuk orang tua kita.
Ya, niatkan pahala yang terbaik. Yang ketiga, saat bersedekah itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi Bunda jangan lepaskan waktu sedekah itu kita mendoakan anak kita, hajat kita, atau apapun yang menjadi keinginan kita. Ya, jadi yang mau sedekah silakan bisa langsung dimasukkan di sana. Saya mohon izin untuk menutup dengan doa. Mudah-mudahan ada banyak kebaikan yang bisa sama-sama diamalkan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana yassir lana wa la tu'assir 'alaina rabbana tamim lana min khairi a'malana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bunda semuanya, itulah yang mungkin bisa disampaikan. Buah tomat, buah beteuy. Tamat euy. Nah, boleh euy-nya sama-sama ya. Buah tomat, buah beteuy, tamat. Oh, buah durian, buah semangka, buah rambutan, buah pisitan. Itulah nama buah-buahan. Itulah yang mungkin bisa disampaikan. Terakhir, Bunda angkat tangan kanannya, Bu. Angkat tangan kanannya, geleng-gelengkan. Dadah. Adanallahu wa iyyakum minas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.